Hari ini tanda-tanda tidak akan ditolong sudah mulai nyata. Dan siap-siap akan terjadi pergantian apapun judulnya. Karena mereka bangsa Zionis sudah menciptakan virus-virus. Kemudian menciptakan perang yang menghabisi kamu. Karena kebodohan kita semua. Hanya disuruhnya kita melakukan ungkad-ungkadan. Tetapi tidak punya makna, tidak punya dasar. Sehingga tidak punya dasar, sehingga tadi semua. Tadi semua. Karena pola agamanya sudah dibelokkan, sudah dihancurkan, sudah dirusak. Makosid, setiap nas tidak dipahami makosidnya. Mafhum nasnya. Setelah tidak dipahami mafhum nasnya, tidak mengerti makosidnya. Yang penting lakukan. Nah inilah. Beragama tidak memiliki landasan. Tadi semua. Ya. Sekarang oleh Abah saya itu apa dibongkar semuanya. Tadi semua. Karena kalau tidak, barangkali inilah pertolongan terakhir. Sebelum betul-betul ini akan. Ini baru gerbang awal penyerangan ini. Dan ini tidak akan selesai. Tetapi ini hanya baru peringatan kepada kita. Kepada kalian yang ingin kembali kepada Allah, masih ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat melaksanakan saum, ya, melaksanakan siam, ya, melaksanakan puasa atau upapasa adalah baik secara syariat, secara thariqat, hakikat, dan ma'rifat, ya sahabat. Alhamdulillah wa syukrillah pada sore hari ini adalah kita akan lanjutkan kajian kitab Hikam yang sedikit agak terlambat karena abahnya masih berkeliling, tapi insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan. Pada sore hari ini kita akan bicara tentang kalam, dimulai dengan kalam hikmah yang ke-31, ya. Adalah bicara tentang tawajuh dan muwasalah. Sesungguhnya pada dasarnya yang harus kita kenali pada diri kita adalah bagaimana dia adalah nyata pada diri kita. Tiada keterpisahan antara abid wal ma'bud, antara hamba dan tuan, antara wayang dan dalang. Tinggal bagaimana kita menyadari kehadirannya. Hari ini kenapa sahabat punya masalah, sahabat masih banyak rintangan karena masih adanya dirimu. Dirimulah yang ada. Maka selama yang ada adalah dirimu, maka rintangan itu tidak akan pernah tidak ada, sahabat. Maka di hikmah yang ke-31 ini adalah Syatoila Askandari adalah menjelaskan tentang tawajuh. Ya, tawajuh adalah merupakan cahaya yang amal dan dari cahaya amal dan muamalah. Ya. Sedangkan muwasalah adalah merupakan cahaya yang sudah, kata Abah, tawajuh adalah pada level LE tadi semua, ya. Maka itulah sementara cahaya muwasalah pada level SE tadi semua. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Pada saat posisi itu sebenarnya kamu sudah tidak lagi halangan dalam kehidupan. Karena pada dasarnya kamu sadar atau tidak sadar, keberadaan kamu karena keberadaan Allah. Wujud kamu karena wujudnya Allah. Tapi kamu tidak sadar. Sebenarnya keberadaan kamu adalah setiap hari kau diurus oleh Allah. Bahkan segalanya hanya dia. Kamu ada karena adanya dia, hidup karena hidupnya dia, segalanya. Tetapi kemudian karena kamu masih level tawajuh, maka segalanya masih ada pada sisimu. Pada saat segalanya ada pada level dirimu, kamu yang ada, kamu yang wujud, kamu yang hidup, kamu yang bergerak, kamu yang melakukan segala aktivitas baik bekerja maupun ibadah, maka sesungguhnya halangan-halangan rintangan akan selalu datang pada dirimu. Yang menarik rintangan itu adalah dirimu sebagai pada posisi kegelapan. Maka di hikmah yang ke-31 ini, Syatoilah ingin mengajak kepada kamu memindahkan channelnya.
Maka itulah di bulan Ramadan ini kata Abah bagi yang benar imsaknya. Jadi karena itulah hari ini hanya puasa hanya sebatas menahan makan, minum dan dahaga. Hanya makan, minum dan bersetubuh. Padahal bukan itu sesungguhnya. Yang diminta oleh Tuhan adalah dari awal adalah bagaimana kamu mengembalikan imsak keberadaan wujudmu. Kamu mengimsak dirimu adalah keberadaan hidupmu. Kamu mengimsak dirimu adalah keberadaan hidupmu tadi semua ya. Maka Abah sudah ajarkan dari hari pertama ya. Dari hari pertama Ramadan maka kamu diajarkan oleh Abah adalah bagaimana kamu adalah melepaskan. Supaya kamu di akhir Ramadan itu adalah Id, kamu betul-betul pulang padanya. Adalah pulang kepadanya adalah bukan berarti mati sahabat. Tapi kamu adalah betul-betul nanti akan sampai pada saat kamu diurus olehnya. Sebenarnya hari ini pun kamu diurus olehnya. Bahkan kamu adalah yang bekerja sebenarnya diantar kerja olehnya. Kamu dimandikan olehnya. Kamu bahkan cebok pun dicebokin olehnya. Disuapin, dipasangin baju, segalanya oleh dirinya. Tapi kamu kesadarannya ada pada dirimu. Seolah-olah kamu yang ada, kamu yang memakai baju, kamu yang bekerja, kamu yang memasak, kamu yang sedang makan, kamulah yang melakukan semuanya. Maka disitulah sesungguhnya kamu tidak akan sampai kepada ada di dalam jaminan mutlak dari dia selama masih ada sisi kamu. Maka disinilah sahabat dari awal tentang bagaimana pahami adalah jiwamu atau ruhmu yang ditiupkan oleh dia, yang nyata pada dirimu atau tubuhmu sesungguhnya adalah. Nah disinilah maka di hikmah ini adalah tentang bagaimana memahami cahaya tawajuh dan cahaya adalah muwasalah ya. Cahaya muwasalah adalah sebenarnya kamu adalah sudah wusul, sudah tersambung dari semua. Kamu mengerti sebenarnya seperti asbak kayu ini. Kamu mengerti sebenarnya kamu ada asbak kayu itu ada karena diadakan oleh si kayu. Kamu mengerti sebenarnya asbak kayu ini adalah maujud karena wujudnya si kayu. Kamu sudah mengerti hubungan antara abid wal ma'bud wahid. Itu muwasalah. Artinya kamu sudah wusul, sudah terkoneksi. Nah, disitulah kamu sudah mulai hilang rintangan-rintanganmu. Kamu tidak akan lagi banyak masalah. Karena kamu sudah belajar banyak memahami kehidupan. Bukan tentang mudah, bukan tentang susah, tapi kamu sudah mengerti. Bukan tentang kaya, bukan tentang miskin, kamu sudah mengerti. Bukan tentang hidup atau mati, kamu sudah mengerti. Inilah muwasalah. Abid wal ma'bud wahid. Maka kamu juga adalah rozik wal marzuk wahid. Antara rozik adalah si kayu dan marzuk adalah si kamu, itulah sebagai si asbak kayu ini. Inilah muwasalah sahabatnya. Jadi silakan, maka di hikmah yang sebelumnya kita sudah bahas banyak kesulitan-kesulitan itu disebabkan karena adanya dirimu. Karena kamu belum paham tentang siapa dirimu tadi semua ya. Makanya di hikmah sebelumnya kita sudah banyak, kita mundur sedikit saja untuk menyambungkan kepada hikmah yang barusan. Maka juga termasuk adalah padanya tu dia fi ghaibi syara'iri dohara fi syahadati dawahiri. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin akan nampak dalam kenyataan lahir. Artinya bahwa pada saat kamu mengerti bahwa sesungguhnya asbak kayu itu ada yang diadakan, maka nampaklah perbuatan batin, keyakinanmu pada yang batin itu pada perbuatan dohirmu. Kemudian juga di ma'asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar dari awal memahami si asbak kayu itu ada yang diadakan, dia maujud karena wujudnya si kayu, dia hidup karena hidupnya si kayu, gerak dan diamnya karena geraknya si kayu, maka dia sudah di akhir perjalanan kamu pun kamu adalah ma'asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu ya. Kemudian juga kita sudah bahas sebelumnya adalah adalah matawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidak akan tersalang. Tidak permintaan si asbak kayu pada kayu, karena Abah tadi sudah malam antara Rob adalah dan tadi semua ya. Robnya si asbak kayu ini adalah kayu. Kamu tidak berpisah dengan Robmu sendiri. Maka tadi cahaya muwasalah itu pada saat hubungan antara kamu dan dia, antara dalang dan wayang, antara abid wal ma'bud, ya, antara yang menyembah yang disembah, ada yang mengingat yang ada antara zikir dan madkur, antara rozik wal marzuk, yang menerima rezeki yang memberi rezeki, udah satu. Maka semuanya di situ hanya tinggal kamu bukan minta, bukan ingin,
tapi jadilah tadi semua. Disinilah yang harus kamu pahami, sahabat. Dan itu bisa dibangun di bulan Ramadan. Kalau kita benar-benar dari awal mengerti makna Ramadan tadi semua. Kalau kamu mengerti sebetulnya siapa dirimu, ya dari awal, maka mata wakopa matlabun antara tolibu birabbika, permintaan tidaklah akan tertahan selama yang minta si kayu. Jadi pada saat kamu adalah merupakan tajalinya daripada kayu, sekarang menjadi asbak kayu tadi semua, atau baju ini tajalinya dari kapas, yang asalnya kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Asalnya zat turun ke sifat, turun ke asma, turun ke af'al. Nah sekarang kamu sudah ada pada af'alnya, pada syariat tadi semua. Maka segala syariat yang dilakukan oleh kamu, kamu sudah tidak melihat lagi. Maka tadi matlabun matawaqqafa matlabun anta tolibu bi rabbika wala tayasyara matlabun anta tolibu bi nafsika. Tidak akan tertahan selama yang minta permintaan itu. Maka tadi pada saat kamu sudah muwassalah tidak lagi permintaan. Karena sesungguhnya adalah kamu adalah aku adalah kamu. Inilah yang harus dipahami, sahabat, ya. Tetapi selama yang ada adalah asbak kayu, dia tidak menyadari Tuhannya adalah si kayu, bahwa sesungguhnya adanya asbak kayu itu karena adanya si kayu, maka kamu tetap akan terhalang dan kamu akan menghadapi masalah-masalah dan rintangan-rintangan. Kamu masih memilih antara kaya dan miskin, memilih kaya, menolak miskin. Kamu masih adalah menolak antara sakit dan sehat, pasti akan memilih sehat, menolak sakit. Kamu masih memilih adalah antara hidup dan mati, pasti memilih hidup. Padahal sebetulnya kalau nanti sudah mengerti dirimu itu sebenarnya kenyataan tadi, dari si kayu itu sendiri yang kodim, yang tidak pernah mati, kamu akan tenang, damai. Ternyata aku tidak akan mati. Selama dia ada bersamaku, aku tidak akan mati. Gitu loh. Nah disitulah bahkan setelah keyakinan itu tumbuh, dan itulah kenapa di Ramadan 21 Lailatul Qadar, 23 Lailatul Qadar, 25 Lailatul Qadar tadi, 27 Lailatul Qadar, 29 pun Lailatul Qadar. Kenapa Lail? Adalah mematikan keberadaan pengakuan dari asbak kayu yang sebenarnya yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah si kayu. Inilah arti Rob, sahabat, ya. Maka Abah sudah bahas banyak tentang Rob. Rob itu ada. Siapa Tuhanmu? Ya kayu itu sendiri. Man Robbuka? Nah itu. Siapa Robmu? Kepada si asbak kayu. Ya kayu itu sendiri. Man Robbuka? Maka kenapa pertanyaannya man? Man itu pada manusia. Tuh berarti siapa Tuhannya manusia? Tuh. Ya manusia itu sendiri. Nah itulah yang harus dipahami. Maka bedakan kata Abah juga kata Rob dan kata Allah tadi semua, ya. Maka selama kamu tidak paham apa beda Tuhan dan mana Allah, maka kamu akan bingung. Karena kamu pasti menganggap Tuhanmu itu ada di Mekah, Tuhanmu ada di langit, Tuhanmu jauh dari kamu. Padahal yang disebut Tuhan adalah tempat kamu bergantung, tempat kamu bersandar. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Inna Rabbaka atau binas, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Bahkan kamu ada karena adanya dia. Nah inilah yang dimaksud cahaya muwassalah tadi semua, ya. Kalau tidak begitu, maka kamu akan mengalami adalah hambatan-hambatan, ya. Maka dikatakanlah la tastagrib wuku al-aqdari madum tafihad hidar. Janganlah kamu merasa aneh selama kamu berada pada si asbak kayu, bukan pada kayu. Kesadaranmu ada pada asbak kayu. Kesadaranmu ada pada pada abid, pada ma'bud, pada abid, tapi kamu tidak sadari sebenarnya kamu abid itu adalah ma'bud juga. Kamu tidak menyadari sebenarnya kamu adalah sebagai marzuk, ternyata kamu adalah si rojik itu. Ternyata kamulah yang memberi rizki dan kamu yang menerima rizki. Tuh. Ternyata kamulah yang sidikir dan kamu pula yang mengingat dan kamu pula yang diingat. Itu sahabat, ya. Nah itulah ya kenapa di hikmah yang ke-31 ini Syekh Athaillah berkata tentang ada cahaya tawajuh dan cahaya muwassalah. Tuh, ya. Mari kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan kajian kita di hikmah 31. Ya, kita bacakan suratul Fatihah kepada musonib mu'alib Syekh Athaillah Askandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam hikmah 31 ini beliau memulai adalah kalimahnya dengan ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh. Orang-orang yang berjalan menuju Allah mendapatkan petunjuk dari cahaya tawajuh. Ya. Apa cahaya tawajuh? Adalah cahaya diri, adalah dari ibadah. Kamu melakukan ibadah itu cahaya.
Kamu lakukan muamalah itu cahaya. Mukabbadah adalah derita menjalani kesengsaraan hidup juga cahaya. Adalah itu kamu akan memahami mukabbadah ya. Mukabbadah derita menjalani kesengsaraan ataupun adalah muwajjahah adanya tatap muka ya. Adalah maksudnya di sini adalah tatap muka adalah muwajjahah dengan Allah ya, sebagaimana surat Al-An'am ayat 91 ya. Yang katakan kemudian kubiarkan mereka dalam kebatilan mereka bermain-main ya. Ihtadar rohiluna ilaihi bi anwari tawajjuh. Maka orang-orang berjalan menuju Allah mendapatkan petunjuk cahaya tawajuh. Wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah. Sedangkan orang-orang yang telah sampai kepadanya mendapatkan cahaya dengan muwajjahah tadi semua. Yang berhadapan-hadapan, ini wajah tuh tadi semua. Dari ese ya, rokok ese. Kamu, aku, kamu. Itu muwajjahah tandanya. Udah. Tadi zat dan sifat itu juga bisa tadi semua ya, wajah. Kemudian dikatakan pal awwalu li anwari wa haula il anwaru lahum li annahumul mullahi la li syai'in duna. Kelompok pertama adalah milik cahaya. Jadi kelompok tawajuh tadi adalah milik cahaya. Sementara kelompok muwasalah kedua adalah yang disebut muwajjahah adalah pemilik cahaya. Nah itu. Kamu bisa jadi milik cahaya atau pemilik cahaya. Tuh. Pada saat kamu berada pada milik cahaya, disitulah sesungguhnya pada saat tawajuh kamu itu adalah dimiliki oleh cahaya tadi semua ya. Jadi cahayalah yang memiliki kamu dari sebenarnya, sehingga kamu tidak menyadari hidup kamu itu adalah hidupnya cahaya. Gerak kamu karena geraknya cahaya. Tapi di yang kedua pada saat tawajuh kamulah yang memiliki cahaya. Tuh, maka berarti sekarang yang tadinya kamu adalah merupakan abid, sekarang kamulah ma'bud itu. Itu loh dari semua ya. Maka tadi cahaya tawajuh itu datang dari cahaya muamalah, cahaya muwajjahah, cahaya adalah ibadah. Nah itulah. Maka kamu sholat, puasa, dzikir itu adalah kamu berada pada cahaya tawajuh, tapi belum muwajjahah dari semua ya. Karena kamu adalah milik cahaya. Jadi ibadah itu milik cahaya tadi semua. Atau milik kegelapan, mukabbadah adalah milik kesengsaraan, kegelapan, kesusahan. Tadi karena dirimu itu memiliki dua potensi, palhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka pada saat palhamaha fujuraha wa taqwaha, terkadang kamu lapang, terkadang kamu sempit. Terkadang kamu mudah, terkadang kamu sulit. Kamu sedang diajarkan tentang memahami dua tadi. Nah, setelah kamu mengerti memahami tentang mudah dan sulit tadi semua ya maka kamu nanti akan mengerti sebetulnya ternyata kamulah pemilik cahaya itu. Maka di situ sudah tidak lagi ingin. Kamu pada saat tawajuh dimiliki oleh cahaya, kamu memiliki keinginan. Saya berdoa, saya minta A, minta B, minta C. Tidak apa-apa karena itu proses belajar. Tapi pada saat kamu sudah miliki adalah pemilik cahaya itu, ya kamu terserah kamu. Apa yang kamu mau? Nah itu yang harus dipahami ya. Maka kalau bagi Abah sudah tidak lagi saya ingin A, ingin B, ingin mercy, ingin mau, nggak usah. Cukup hati saya jadilah begitu. Nah inilah yang harus dilatih dan berproses tadi semua menumbuhkan keyakinan ya. Ini hikmah 31. Kalau hikmah 31 pada saat kamu masih menjadi milik cahaya. Maka di hikmah 32 adalah maka jangan terlalu terfokus pada aib. Terfokus pada tadi. Kamu ingin jadi, kata kamu tuh ingin tadi. Maka di hikmah ke-32 ini adalah tasawufuka ila ma batona pika minal uyubi khairun min tasawufika ila ma ala hujiba anka minal guyubi, dikatakan. Jadi perhatianmu terhadap gaib-gaib tersembunyi tadi kan kata Abah. Sekarang Abah minta kata Abah, jadilah. Kamu jangan terjebak di situ dulu. Lebih baik lihat aibmu tadi semua. Pada saat kamu masih memilih suka, sehat dan sakit, masih memilih sehat, kamu masih belum bisa berjalan ke situ. Itu konsepnya. Pada saat kamu masih memilih sehat daripada sakit, kamu itu belum selesai. Kamu akan terjebak. Kalau kamu masih memiliki adalah mudah daripada susah, kamu masih terjebak juga di situ. Berarti kami masih terjebak pada dualitas. Masih dualitas. Padahal sebenarnya kamu itu bukan mudah, bukan susah. Mudahkan karena kamu ada dia Allah tadi. Dia pada saat si asbak kayu itu dimudahkan oleh si kayu, dia kayu ingin melatihmu. Sesungguhnya mudah, dia susah pun dia, gitu loh.
Sebetulnya dia ingin menjelaskan kepadamu, hei asbak kayu, mudah juga aku, susah juga aku. Hei asbak kayu, kaya juga aku, dan tidak kaya pun aku. Hei asbak kayu, surga itu aku, kata si kayu, tapi neraka juga aku. Nah, itu dia sedang mengajari kamu. Ingin memindahkan dari cahaya muwajjah ke muwasalah. Ingin memindahkan tadi adalah dari kesadaran si abid ke ma'bud. Ingin kesadaran daripada si rojik ke marzuk. Si marzuk kepada si rojik. Ingin merubah kesadaran antara si madkur dengan si dikir. Itu. Antara si dalang dengan wayang. Ternyata dalang adalah wayang, wayang adalah dalang. Nah, itu sedang dilatih. Maka di hikmah ini diajarkan adalah tasawufuka ila. Maka lebih baik lihat keaibanmu. Maka dikatakan adalah tasawufuka ila ma batona adalah pika minal uyub. Uyubi adalah apa namanya kegaiban adalah ada apa namanya perhatianmu terhadap aib dari ila batoni pika minal uyub aib khairun min tasawufuka ila ma hubbika anil guyub. Jadi memikirkan tentang aib lebih baik dari memikirkan tentang kesaktian-kesaktian, kehebatan-kehebatan adalah itu dulu. Lebih baik tadi semua. Pahami dulu. Pada saat Allah sedang hari ini maka latihlah. Pada saat Allah ngasih kamu sehat, sebenarnya adalah Allah tidak ingin kamu sakit. Itu. Jadi lihatnya Allahnya. Pada saat kamu sehat, dia sedang tidak ingin memberimu sakit. Sebab sesungguhnya kamu mengerti sebetulnya adalah sehat itu Allah. Begitu. Tapi pada saat kamu tenang asik dengan sehatmu, kemudian dia kasih sakit. Dia pun ingin mengejalkan kepadamu, sebetulnya kamu itu bukan milik sehat. Dan kamu juga bukan milik sakit, tapi milik aku, kata si kayu. Pada saat si asbak kayu itu sakit, dia ingin mengatakan, hei asbak kayu, kamu itu ada sedang aku ajari. Sebetulnya adalah kamu bukan milik sakit, dan kamu juga bukan milik sehat, tapi milik aku, kata dia. Pahami ya? Makanya kenapa Allah banyak menggunakan rob dalam paman kana yarju liqa'a rob. Man aropa nafsahu pakot aropa rob. Semua alhamdulillahi rabbil alamin. Maka tadi ya ayat Tuhan nafsul mut irji ila rabbiki. Paman kana yarju liqa'a rabbi itu. Cuma orang nggak ngerti rob itu dirinya sendiri. Bagaimana mencari si asbak kayu mencari Tuhannya? Sementara dia tajali dari Tuhannya itu. Maka inna rabbaka ahata binnas tuh. Ayo pahami di situ. Kalau di otak kamu Allahnya masih duduk langit ketujuh. Dari semua. Ya gimana kamu minta tolong, Bu? Inilah persoalan manusia hari ini. Pada saat si asbak kayu ini sholat, nah pada saat kamu di makom tawajuh, kamulah sebetulnya milik cahaya. Tapi pada saat di makom muwasalah, muwajahah, kamulah pemilik cahaya. Akulah pemilik sholat. Tuh, ya. Pahami ya, sahabat di situ, ya. Karena akan berdampak. Nah, dilanjutkan oleh Syai'atullah. Ya, makanya al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Sang hak tidaklah terhalang oleh dirimu, tapi engkaulah yang terhalang untuk memandangnya. Sang hak kayu tidak akan terhalang oleh asbak kayu. Gitu. Bagaimana mungkin Tuhannya terhalang oleh hambanya? Ini kebodohan. Ya. Bagaimana mungkin kayu terhalang oleh meja kayu? Sementara meja kayu itu ada oleh si kayu. Bahkan meja kayu itu tajali dari si kayu. Bahkan meja kayu itu perwujudan dari si kayu. Bahkan meja kayu itu sifat dari si kayu. Coba. Kamu rasakan pada dirimu sendiri. Maka cara menyambungkannya adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Itu biasakan tadi semua. Kapan? 2 kali dalam sehari. Wadkur robbaka. Tuh rob lagi. Wadkur robbaka. Bukan wadkur Allah. Nah, ini orang Islam ini. On. Kiainya juga on. Masih on saja. Masih Tuhannya itu di langit ke-7 melulu. Tadi semua. Tadi. Inilah hari ini, sholat ungked-ungkedan tapi nggak ngerti. Tadi semua ya. Iya, pada saat wayang itu gerak tapi tidak ngerti siapa yang menggerakkan, ya itulah karena kebodohan. Tadi semua, kamu tertutup. Maka di hikmah ini jelas adalah al-haqqu laisa bimahjubin, sang hak tidak terhalang dari dirimu. Bagaimana kayu ini terhalang dari asbak kayu? Tadi semua. Ya, bagaimana kapas terhalang oleh baju? Wong dia wujud aja karena wujudnya si kapas. Pada apa? Nah, disitulah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, marifat. Apa syariat? Perbuatan si kapas itulah fi'il, disebut syariat. Itulah baju. Baju adalah syariat. Kain adalah torikot. Asma. Tadi semua. Ya. Asma
Sifatnya daripada si kapas namanya kain. Tadi af'al daripada si kapas adalah baju gitu. Sifat daripada si kapas adalah benang. Adapun zatnya daripada si kapas inilah dari semuanya. Kapas itu sendiri. Berarti kemanapun kau hadapkan sebetulnya pada saat kau melihat segala apa yang terbuat dari kapas, maka sebetulnya kau melihat kapas. Maka tadi, ya, disinilah hikmah ini mengajak kepada kita al-haqqu laisa bimahjubin. Bagaimana kapas terhalang oleh baju sementara maka tadi ada harawis ngadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li annahu kana satune kapas al batin. Batinlah kapas pada baju. Ada harawis ngadirkan kayu wujuda kulla syai'in menjadi asbak kayu. Li annahu kana satune asbak kayu, sesatune kayu al batin pada asbak kayu. Kapas batin pada baju. Itu tadi semua. Ya. Kapas itu batin pada kolor. Kapas itu batin pada softtek. Kapas itu batin pada BH. Semuanya kapas sebenarnya. Cuma pada saat dibentuk BH, dibentuk kolor, dibentuk softtek, kamu mulailah menuduh-nuduh. Oh, ini merendah softtek. Padahal sama-sama kapas. Coba pahami oleh kamu. Supaya nanti kamu pada saat sudah memahami bisa merasakan itu nikmat hidup kamu. Barulah nanti kamu tidak ada lagi penghalang pada melihat dia, merasa itulah muwassalah. Artinya bahwa sesungguhnya kamu sudah mengerti, sudah muwajjah tadi semua, ya. Maka wa innamal mahjubu anta anin nadhar ilaih idlau hajabahu syai'un la satarahu mahajabah. Sebab seandainya sesuatu menghalanginya, berarti sesuatu ini menutupinya. Tadi kalau seandainya sesuatu menghalanginya, kalau seandainya asbak kayu itu menghalangi sekayu. Ibu melihat ini, lihat kayu nggak? Lihat asbaknya nggak? Ah, mana yang lebih dohir? Kayunya apa asbaknya? Masa? Ya, antara asbak dan kayu. Abid walma tergantung. Kalau ibu lihat kayu, hilanglah pandangan pada asbak. Pada saat ibu lihat asbak kayu, hilanglah pandangan pada kayu. Inilah cara dia dengan Tuhan, dengan kita. Coba kalau itu sudah bisa dirasakan, sebetulnya nggak ada lagi persoalan hidup ini. Dan itu sudah Abah buktikan dari semua. Hati ingin ke Eropa, berangkat. Hati ingin ke Paris, berangkat. Hati ingin beli apapun. Ya karena aku adalah aku. Gitu. Akulah Tuhan buat diriku sendiri. Makanya Malikin nas, ilahin nas, Robbin nas. Robnya manusia adalah manusia. Masa dari semua ya. Maka dikatakan dia ada idlau hajabahu syai'un la satarahu hajabah walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasyirah. Dari semua. Dan apa namanya, dan dia punya penutup, berarti keberadaannya ada yang, jadi kalau seandainya asbak kayu itu menghalangi kayu, berarti mustahil masa kayu terhalang sementara dia yang ada lebih dahulu. Dia sudah wujud sebelum ada asbak. Dari semua ya. Dan Allah sudah wujud sebelum ada kita. Kita ini tadi semua ya. Bahkan kue cake itu wujud tepung terigu itu udah wujud sebelum ada kue cake gitu kan tadi. Kopi ko itu wujud. Gula itu sudah wujud dan manis sebelum ada kopi ko. Nah, begitu semua. Maka dibagilah yang nampak di luarnya Adam, wujudnya Muhammad, maka adalah sesungguhnya ada energinya atau hidupnya Allah, begitu. Hanya begitu saja makhluk itu semuanya. Adam, Muhammad, Allah. Jadi semua ya. Makanya walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasyira wa kullu hasyirin li syai'in fahuwa lahu qahirun. Maka dalam Quran kata Allah wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia maha kuasa. Si kayu ini berkuasa pada asbak kayu ini, Bu. Gitu kan tadi. Jadi ya kamu, aku, kamu. Dari sinilah yang harus paham. Al insanu syiri wa anna syirahu. Tadi ya. Nah sampai situ, nah makanya biasakan. Bagaimana cara menyambungkan supaya nggak ada lagi asbak kayu dan kayu. Nah ini kan hubungannya. Makanya ada napas. Napas ini menyambungkan kita ini. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, man akhroja nafasin, barang siapa man akhroja didikrillah fahual mayit. Barang siapa yang keluar masuknya napas tidak disadari, dia tersambung kepada tadi. Barang siapa si asbak kayu itu bernapas, tapi dia tidak sadari sebetulnya yang bernapas itu kayu. Tuh. Yang hidup itu kayu. Tadi semua. Maka tadi si asbak kayu katakanlah si Adam. Sementara
si kayunya itu anggaplah Muhammad adalah ruh. Berarti melihatnya si asbak kayu itu karena Muhammad. Jadi, mendengarnya si asbak kayu ini karena Muhammad tadi semua ya. Bahkan maujudnya si asbak kayu ini karena maujudnya Muhammad. Nah inilah antara Adam adalah asbak kayu, Muhammad bentuk asbak, Allah kayunya, begitu. Gitu. Pada setiap benda tidak akan terpisah dari tiga perkara, Adam, Muhammad, Allah. Nah, anggapnya ibu itu kopiko atau sugus. Sebenarnya ibu itu dinamai si A, si B, si C itu adalah hanya untuk identitas. Tapi sebenarnya wujud kopiko relaksa adalah pada wujud Muhammad. Adapun hidupnya pada hidup Allah. Mau kopiko, mau relaksa, mau sugus, sebetulnya adalah disebut mereka bertiga sebenarnya karena hidupnya si manis yang nyata pada gula, yang maujud pada sugus atau si Adam. Kan begitu. Nah di hikmah ini sesungguhnya yang menjadi penghalang adalah si Adam. Tadi semua. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu andan nadhari ilaih. Sang hak tidak terhalang dari dirimu. Tadi semua. Nah, makanya di hikmah yang tadi sebelumnya yang pernah Abah bahas. Selama kamu adalah kamu akan terhalang terus. Makanya kalaupun bekerja, berbuat, berusaha, apapun yang dilakukan, selalu yang dilakukannya itu adalah tidak akan mendapatkan hasil. Makanya dikatakan ijtihaduka pima duminalaka wa taksiruka pima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Si asbak kayu mau usaha, mau bikin toko, mau bikin apa, mau ibadah, mau tahajud, mau apa, selama yang melakukan dirinya, maka sia-sialah. Tadi ijtihadu kapi madu. Dia mengejar perkara yang sudah dijamin. Wujud kamu itu dijamin, hidup kamu itu dijamin, rizki kamu pun dijamin. Wataksiru kapi matuliba minka. Tapi si asbak kayu itu melalaikan sebenarnya yang ada itu kayu. Maka tadi di bulan Ramadan ini tujuan kita adalah untuk imsak. Maka kata si kayu, as-saumu li wa an azibi. Hei asbak kayu, menahan diri itu untukku pada saat kamu mematikan dirimu, tekuk lidah, rapatkan gigi. Sebetulnya yang ada itu bukan asbak kayu, yang ada hanya kayu. Pada saat ibu nekuk lidah, merapatkan gigi, sebetulnya yang ada itu bukan ibu atau bukan bapak, tapi yang ada itu Allah. Maka disitulah hanya tinggal pada saat Allah ada, kamu tidak ada. Pada saat kamu yang ada, Allah yang tidak ada. Nah, kebanyakan manusia sibuk sholat, tapi Allahnya dibuang. Nah, itu. Sibuk usaha, Allahnya dibuang. Nah, itu. Disinilah konsep kepada kita bagaimana kita mentauhidkan Allah. Ya. Nah di hikmah itu 33, kita lanjutkan hikmah 34. Maka dikatakan, uhruj min awsofati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il hakim mujiban wa min hadratihi qoribah. Tuh, luar biasa nih hikmah. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan. Keluarlah hei asbak kayu dari pengakuan-pengakuanmu bahwa yang wujud kamu. Bahwa yang tadi, bahwa kudrat, irodat, hayat, itu kamu. Makanya tadi, di Ramadan ini ibu tekuk lidah, rapatkan gigi minimal 2 kali. Adalah di waktu sebelum tidur dan bangun tidur. Tadi semua, bangun tidur. Kenapa itu dilakukan di situ? Karena hari ini ilmu pengetahuan membuktikan bahwa pada gelombang theta, gelombang kesadaran sedang tinggi, maka doktrinlah dilepaskan tadi semua. Uhruj, tuh. Uhruj, keluarlah min ausmati basyariyatika, daripada keluarlah dari sifat kemanusiaan, yakni dari segala sifat yang bertentangan dengan kehambaan. Tadi semua, ya. Tadi, karena pada dasarnya hanya tadi dari sifat-sifat butuh tergantung pada perkara-perkara yang lain. Maka di situ hilangkan kata ingin, mulai hilangkan kata ingin, hilangkan kata mau, bahkan mulailah berhenti bertanya mengapa dan bagaimana. Maka bagi orang yang sudah sampai pada martabat menyadari, tidak ada lagi kata mengapa dan bagaimana dari semua. Ya, makanya yang dimaksud uhruj min awsaf basyariyah, itu adalah keluarlah dari sifat basyariyah tadi, pengakuan sebenarnya. Maka tadi kata Abah, usolli lam jalalah, ruhku Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, serahkan. Lenyap aku ke dalam kosong, Ahmad batinku, Muhammad dohirku, hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasad. Itulah dalam rangka uhruj min awsafati basyariyatika. Apalagi
Amaliyah ukhruj min awsafati basyariyatika la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqil Allah. Apalagi termasuk kalimat untuk ukhruj min awsafati basyariyatika, tekuk lidah, rapatkan gigi lagi. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Itu kalau biasa dilakukan dengan tekuk lidah, bangun tidur, wadkur rabbaka. Rob itu kan Rob kan, bukan Allah. Bukan wadkur Allah, wadkur rabbaka fi nafsika, pada dirimu, pada jiwamu. Maka tahanlah keberadaan si Adam tadi semua. Ya, tekuk lidah, rapatkan gigi. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad tadi semua. Nah, tapi untuk masuk ke situ butuh Al-Fatihah sebagai kunci. Maka Al-Fatihah itu adalah kunci. Maka sebesar apapun rumah tanpa kunci nggak bisa masuk. Sehebat apapun mobil tanpa kunci nggak bisa dijalankan. Itulah kunci Al-Fatihah. Dan Al-Fatihahnya itulah kuncinya adalah tubuh kita sendiri. Maka pada saat sebelum nakuk lidah, pertama jadikan yang pertama adalah tubuh kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin adalah latifah qalb. Pandanglah seluruh bagian tubuh kita ini adalah alhamdulillahirabbil. Itulah kenapa nanti ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Kemudian ar-rahmanir-rahim di dada. Maka di sini tadi, karena di hikmah sebelumnya kita tidak, penghalang kita adalah diri kita. Maka mulailah latih menghilangkan kebencian. Tumbuhkanlah di sini ar-rahmanir-rahim di dada. Hanya Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Bukan benci, bukan dengki. Dari semua ya, tapi sifat-sifat dia dihadirkan di sini. Maliki yaumiddin, perut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pas pandang tangan kanan, tangan ihdinas syiratal mustaqim, itu ada tulang belakang. Ya. Syiratal ladzina an'amta alaihim adalah dua mata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dua telinga. Maka nah, itulah kemudian tekuk lidah, rapatkan gigi. Yang pertama serahkan. Ini yang dimaksud adalah ukhruj min awsafati basyariyatika. Keluarkah dari sifat-sifat kemanusiaan. Lahayun, aku nggak hidup, yang hidup Allah tuh kan keluar dari sifat. Makanya kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan, penglihatanmu kembalikan negeri akhirat, dasar Allah. Kakimu kembalikan adalah kudrat iradat Allah, bukan lagi kaki, kembalikan pada kudrat iradat Allah. Tanganmu pada kudrat iradat Allah, mulutmu pada kalamnya Allah, matamu pada basarnya Allah. Tapi kemudian telingamu pada samanya Allah. Itulah yang disebut ukhruj min awsafati basyariyatika. Ya, an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linidail haqqi mujiban. Ya, nah inilah, marilah kita dari al-abid wal ma'bud wahid. Nah, sekarang bagaimana supaya wahid? Rasakan kita yang selama ini menjadi Fir'aun tadi semua. Selama ini yang hidup saya. Kita kadang-kadang suka nuduh Fir'aun. Oh, orang tuh kamu kayak Fir'aun. Padahal dirinya sendirilah yang Fir'aun itu. Merasa hidup itu Fir'aun. Merasa berkuasa Fir'aun semuanya. Ya. Ini yang harus dipelajari oleh kita. Ya. Kemudian di 35. Maka dikatakan aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Tuh. Segala pintu kesulitan, tadi ada segala pangkal kemaksiatan, kelalaian, syahwat adalah meridoi kamu adalah sebagai ini. Asbak itu. Ya. Maka tadi pindahkan, bahkan penghalang pun adalah keberadaan wujud kita sebagai Adam. Maka inilah kita harus betul-betul serahkan tadi semua di Ramadan ini. Adalah dengan napi isbat tadi semua. Ya, maka aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha min ka'anhu. Justru tadi la hayyun la ilmun la sami'un, la basirun, la qadirun, la murid. Dengan tekuk lidah, rapatkan gigi. Itu amaliyahnya. Tadi semua. Ya. Jadi, tadi. Kalau bahasa surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al tadi. Tadi alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil. Sesungguhnya dirimu itulah. Inilah gajah. Kemudian nafsu adalah abrohah. Ka'bah yang akan dihancurkan adalah jantung kita, dada kita. Akan dikotori tadi dengan pikiran-pikiran negatif. Maka tadi lepaskan tadi semua ya. Karena selama yang ada di dohir kita akan terhijab. Makanya la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang daripada
sugus untuk sampai memahami sebenar-benarnya dirinya gula dan manis adalah wujudnya sendiri. La hijabaka illa biwujudika. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana si sugus akan kembali kepada manis tadi adalah selama yang berada dirinya. Tadi semua karena dia nafi isbat tadi semua ya. Jadi aslu kulli masyiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridho anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho min ka'anhu wala intas haba jahilan la yardho anin nafsihi. Sungguh bersahabat dengan orang yang bodoh yang tidak ridho pada nafsunya lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang ridho pada nafsunya. Nah itu. Jadi maka kenapa kata Abah kemarin kok Abah ini happy saja, karena tadi kata Abah juga Abah sudah tidak takut kehilangan apapun. Tidak takut kehilangan nyawa karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Tidak takut kehilangan harta karena tidak pernah merasa memiliki harta. Tidak takut disesatkan. Bagaimana takut disesatkan pada saat kita juga tidak memiliki benar. Tidak merasa benar. Orang yang merasa benarlah yang terganggu dengan disesatkan. Bagaimana mau disesatkan? Orang benar aja nggak punya. Inilah enaknya kalau sudah mati. Itu kalau seandainya itu sudah terjadi maka mudahlah segalanya. Jadi aslu kulli maksyiatin wa ghaflatin adalah wa syahwatin aridho anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho min ka'anhu walain tasaba jahilan la yardo anin khairun laka min antasaba aliman. Maka berhubungan dengan orang yang bodoh tadi semua itu dalam arti bukan bodoh sebetulnya. Itulah orang bodoh itu pintar. Itulah Nabi Muhammad menempatkan dirinya ummi. Maka beliau mendapatkan Al-Quran karena beliau mengosongkan dirinya. Itulah yang pintar. Maka orang yang merasa pintar itulah yang sebetulnya bodoh. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Jadi sederhana konsep dengan pada saat si asbaka itu mengosongkan dirinya maka segala pengetahuan si kayu akan mengalir pada dirinya. Selama si asbak kayu ini merasa miskin, maka al-ghani, al-mughni, ar-rozaknya si kayu akan mengalir pada asbak kayu ini. Semua, ya. Maka itulah kenapa orang-orang yang tidak merasa pintar karena dia memang tadi tidak pernah memiliki pengetahuan, maka kita ini tidak memiliki apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, maka dia akan selalu diisi oleh semesta. Hanya gelas kosong yang bisa diisi, hanya piring kosong yang bisa diisi. Hanya kanvas kosong yang bisa dilukis. Nah, tugas si Adam ini hanya mengosongkan saja. Jadilah kamu kanvas kosong, biar dilukis oleh semesta yang indah. Jangan kamu melukis sendiri, ingin kaya, ingin ini. Ya akhirnya kamu susah sendiri. Ini yang harus dipahami. Kosong itulah. Maka kosong itulah yang penting. Tadi semua. Ya. Justru merasa pintar, merasa bisa itu tidak akan pernah diisi. Gentong yang penuh tidak akan bisa diisi. Tadi semua. Ya, gelas yang penuh tidak bisa diisi. Nah, kenapa demikian? Ya, dijelaskan di hikmah yang ke-37. Karena Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dahulu Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya, dan sekarang pun ada sebagai adanya dulu. Dahulu kayu itu ada dan tidak ada menemaninya. Hari ini pun sebetulnya dia itu hanya kayu yang bisa berjalan pada si asbak kayu ini sebenarnya si kayu. Yang bisa bicara pada asbak kayu itu sebenarnya si kayu. Cuma si asbak kayu nggak sadar. Itu. Ngerti nggak Bu? Itu sebenarnya. Berarti semudah itu. Maka itulah kenapa perjalanan. Maka kata Abah, orang yang tidak mengerti akan capek. Itulah kenapa laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Sebetulnya untuk mendapatkan miskin itu susah sebenarnya. Kalau ngerti. Sebenarnya untuk mendapatkan neraka itu susah. Makanya kenapa kata kasaba itu dengan wajan fa'ala itu menghasilkan asoba. Karena semuanya hanya kebaikan, kemudahan. Sementara manusia karena keberadaan dirinya sehingga tadi maka kata iktasaba wajannya ifta'ala adalah maka di situ sebetulnya ada untuk mendapatkan miskin itu harus berjuang. Kan aneh. Orang berjuang untuk kaya, tapi sebenarnya dia sedang berjuang. Pada saat dia berjuang dirinya, dia itu sedang mencari miskin sebetulnya. Tuh, kalau mengerti Tuhannya itulah yang meliput inna rabbaka atau binas. Maka sebetulnya kalau ngerti tulisan Quran dengan baik, apalagi kalau sudah mengerti sesungguhnya al-abid wal ma'bud wahid tadi semua.
Cuma inilah karena manusia tidak mengerti ya. Barangkali itu saja karena ini kita akan lanjutkan insyaallah pada nanti malam jam 9 kalau tidak ada rintangan atau setengah 10 waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia tengah. Mas Budi Kalimantan juga semua ya, Mas Johan Surabaya sehat ya Mas Johan tadi semua ya. Pak Abu ya insyaallah nanti Abah akan pinjam dulu paspornya, sekarang masih di imigrasi apa namanya masih di kedutaan. Nanti kalau seandainya bisa pinjam dulu Abah mau ke Malaka minggu depan ya. Nah ini mau ke Surabaya minggu ini, malah akhir minggu depan adalah kita ke Malaka ya. Sebelum Lebaran insya Allah udah balik kembali ke sini tadi semua. Dan Maret kita ke Brunei sama-sama. Dan April kita ke Eropa tadi semua ya. Sehat semua. Maka Abah tuh ingin kepada semua yang sudah ngaji sama Abah itu dibuktikan. Karena tadi harus ada bukti. Iman itu harus ada bukti. Dan bukti itu bahagia. Itulah bahagia. Dan bahagia itu nyata. Kamu tuh disuruh jalan-jalan, piknik, hiburan, makan, kuliner. Sebenarnya. Dari awal pun kamu malah senang cari usaha, ini repot-repot sebenarnya. Kan tadi kata Abah, kenapa kata kasabat, laha maka sabat wa alah makta sabat. Untuk miskin itu harus diperjuangkan. Ini orang malah sekarang berada pada, kan aneh gitu kan tadi. Untuk masuk neraka itu susah Bu. Susah. Karena Allahnya memang dari awal, coba bayangkan ibu. Si kayu ini ingin ibu ke sorga. Karena dirinya adalah diri ibu. Bagaimana dia menyiksa dirinya? Yang selalu dipikirkannya bagaimana si Asbaka itu bahagia kalau ngerti. Kalau ngerti. Makanya kita ini adalah mazhar, kenyataan diri dia. Masa dia menyiksa ibu? Maka itulah dari apa walaqad karomna bani Adam. Aku telah memuliakan kamu. Kamunya menghinakan dirimu sendiri. Kamu menyusahkan diri sendiri. Kamu yang pusing sendiri. Kamu merasa miskin sendiri. Nah, itulah persoalan hari ini. Maka sekarang anak-anak Abah yang sudah gabung sama Abah sudah banyak nanti semua. Sudah happy semuanya. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kenapa Quran ini mengatakan di sini adalah sesungguhnya? Mengatakan aku akan mengganti dengan kaum yang lebih baik, sahabat. Maka di ayat ini pun sebetulnya sudah peringatan. Surat Az-Zumar ayat 54 Allah ingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu tadi semua ya, dan berserah dirilah kepadanya dari awal sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Hari ini tanda-tanda tidak akan ditolong sudah mulai nyata, dan siap-siap akan terjadi pergantian apapun judulnya, karena mereka bangsa Zionis sudah menciptakan virus-virus. Kemudian menciptakan perang yang menghabisi kamu karena kebodohan kita semua. Hanya disuruhnya kita melakukan ungkad-ungkadan tetapi tidak punya makna, tidak punya dasar. Sehingga tidak punya dasar, sehingga tadi semua. Tadi semua karena pola agamanya sudah dibelokkan, sudah dihancurkan, sudah dirusak. Makosid, setiap nas tidak dipahami makosidnya, mafhum nasnya. Setelah tidak dipahami mafhum nasnya, tidak mengerti makosidnya. Yang penting lakukan. Nah inilah. Beragama tidak memiliki landasan tadi semua ya. Sekarang oleh Abah saya itu apa dibongkar semuanya tadi semua, karena kalau tidak barangkali ini adalah pertolongan terakhir sebelum betul-betul ini baru gerbang awal penyerangan ini, dan ini tidak akan selesai, tetapi ini hanya baru peringatan kepada kita, kepada kalian yang ingin kembali kepada Allah masih ada kesempatan, tapi pintu gerbangnya sudah mulai dibuka. Abah sampaikan. Maka 2027 adalah merupakan sebetulnya sebenar-benarnya pergantian sampai 2045. Dan ini sudah terjadi dari zaman ke zaman, dari mulai Bani Ad, Bani Samud, dan terus oleh Allah diganti di rolling. Sahabat, selama manusia tidak mau, maka kata Allah wa anibu ila rabbikum, kembalilah pada Tuhanmu. Manusia tidak mau. Maka kenapa dalam ayat Quran selalu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Nah ini sekarang orang Islam kehilangan keberkahan rezekinya dari semua tadi. Inilah sahabat, maka hari ini barangkali adalah tidak ada yang harus kita lakukan adalah kembalilah kepada Allah. Maka kata Allah min wa aslimu, dan berserah dirilah pada Allah
min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya azab kepadamu, summa la tunsarun, dan kamu tidak akan ditolong, sahabat. Mari kita lihat ada dua ayat sebetulnya dalam surat Muhammad ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhalu fa innama yabkhalu anin nafsi. Ha antum haula'i ala tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Tadi semua ya. Karena inilah manusia tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka tadi kata Abah, orang hijrah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta, bukan dengan tahajud. Maaf. Dengan harta. Tadi semua. Bukan tahajud, bukan duha, bukan baca Yasin one day one juj. Bukan. Apa kamu pikir itu akan membuat Allah senang? Musa pernah ditegur oleh Allah, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk dirimu. Ya Musa, aku nggak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu untuk dirimu. Tapi aku bangga dengan baroh. Tuh. Kalau anggap baroh itu orang musyrik masih dihargai oleh Allah selama manusia itu berbuat baik pada manusia. Baroh masih dihargai oleh Allah selama baroh itu menolong manusia, mencintai manusia, berbagi dengan manusia. Musa sekalipun yang sholatnya 50 waktu, doanya nggak diijabah, adalah 20 tahun, 40 tahun oleh Allah. Ini orang Islam hari ini lebih senang kepada ritual, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Sahabat. Ibadah itu bukan tentang dikir. Bukti dikir itu adalah bagaimana engkau liqo dengan Allah pada saat engkau membantu manusia. Tadi semua. Maka Abah sudah sampaikan dengan Jiroso. Kalau seandainya umroh dan haji, kalian tinggalkan pergi ke sana itu, karena ada umroh dan haji yang bisa kamu lakukan di sini tanpa duit. Tadi semua. Dan kalian duitnya bagikan. Abah Setu tanggung jawab. Kalau kalian punya dosa dengan itu, kasih ke Abah Setu semua. Asal ikutin aturan Allah. Bagi alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Karena kalau manusia sudah ada di dalam kefakiran, dia akan masuk pada kekufuran. Hari ini kurang apa? Sholat, puasa, yang kamu lakukan. Tapi hari ini nggak berdampak. Bahkan kiainya berguguran, mencinahi santri-santrinya. Menteri agamanya dibui. Maaf. Ini kita harus tidak boleh lagi pura-pura dalam urusan ini hari ini. Karena hari ini adalah gerbang. Kita, Allah akan siap-siap mengganti kata Allah tadi. Wa anibu, kembalilah. Wa aslimu, berserah dirilah. Kalau tidak latun sorun, kamu tidak akan ditolong oleh dia. Tadi semua, ya. Maka kata Allah, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhalu. Maka dalam ayat lain coba. Orang khusyuk pun adalah zakat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang khusyuk itu? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang zakat. Tapi betul kata Menteri Agama, zakatnya kalau bisa qoyidnya dilepaskan. Yang terjebak 2,5%. Karena Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semuanya. Umar separohnya untuk harta di jalan Allah. Fisabilillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwal. Maka oleh Allah orang-orang yang sholatnya batal sholatnya. Arwa'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh. Yang tidak mau membantu anak yatim. Yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Kata Abah, buat apa kau banyak-banyakan manakib, bantu saudaramu yang miskin itu. Tadi semua. Itu lebih dihargai oleh Allah daripada lah. Tapi kamu tidak pernah berbuat apa-apa. Lihat. Buat guru saya mencontohkan Abah Anum itu. Luar biasa. Di Bogor Baitul Ikhlas, Baitul Akhfa, di Cianjur membangun, di Medan dibangun, di Surabaya dibangun, di Singapura dibangun Masjid Khadijah. Tapi murid-muridnya malah sibuk urusan manakib dan khotaman. Tapi tidak pernah berbuat. Inilah saya mengajak. Ini bagi, maaf ya, sahabat, itu bagi thariqat Abah. Tapi
yang juga di target lain hari ini. Islam menjadi pelit dan bahil. Akibatnya manusia korban judi online. Akibatnya Islam korban slot. Akibatnya slot, manusia menjual imannya ke gunung-gunung tadi, mengegadekkan imannya kepada jin-jin itu semua. Ini Abah sudah sampaikan dan Abah buktikan di Atakoh kemarin. Ternyata dikirmu, puasamu, khotamanmu belasan tahun itu sama sekali tidak berdampak. Ternyata kau dikuasai bangsa jin. Karena bangsa jinlah yang pelit, bahil, tidak mau melakukan sedekah itu. Jin bisa dikir, jin bisa baca Quran, jin bisa tahajud, jin bisa doa. Yang tidak bisa dilakukan jin adalah sedekah. Berbagi. Coba, ayo kita rubah paradigma beragama. Bukan banyak-banyakan rakaat. Bukan berlomba-lomba bangun masjid. Hidupkan masjid pada diri. Innama ya'muru masajidallah. Inilah masajidallah. Tubuhmulah masjid itu. Lahirkan Muhammad. Islam tanpa melahirkan Muhammad tidak akan muslim. Iman tanpa melahirkan Muhammad tidak akan jadi mukmin. Ihsan tanpa melahirkan Muhammad tidak akan pernah jadi muhsin. Tubuhmu walaupun sujud kayak apapun di masjid, 1000 masjid, termasuk Masjidil Haram, selama kau ngelahirkan Muhammad tidak akan pernah menjadi masjid. Karena badanmu lah innama ya'muru masajidallah itu. Allah sudah bicara Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur jauh sebelum Masjidil Haram dibangun, Masjidil Aqsa dibangun. Nah inilah tentang Masjidil Aqsa juga. Pahami. Yahudi di situ, Nasrani di situ, Islam di situ. Tapi diadu domba oleh Zionis. Yahudi orang baik, orang yang berlaku petunjuk. Bahkan tidak harusnya kamu Yahudi dulu. Barulah Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itulah Nasrani. Orang yang mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah. Barulah salamun qaulam mir rabbir rahim. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berserah dirilah pada Allah. Bersandarlah pada Allah. Tadi semua ya. Maka ha antum haula'i tud'auna litunfikuna fi sabilillah faminkum may yabkhulu wa may yabkhulu fa innama. Di sini ada kata Allah karena bahil yabkhulu. Bahil bin pelit. Tadi semua. Salat banyak kayak apa kata Nabi, la salata illa man zakatallah. Tidak ada salat yang tanpa berzakat. Saya dukung dalam hal ini adalah Menteri Agama. Melepaskan qayyid tadi semua, ya. Kemudian tetapi sifat zakatnya yang muqayyad yang tadi ada nisab, ada haul, ya. Itu adalah harus pegang satu urusan. Tapi sebenarnya Allah lebih menyukai alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, dalam keadaan lapang maupun sempit tadi semua ya. Sahabat. Inilah mari kita, karena Abah kasih tahu kalian mau percaya atau tidak, sampai 2045 ini dunia tidak baik-baik saja. Sedang terjadi pergantian sebagaimana Bani Ad dihilangkan, Bani Samud dihilangkan, kaum Saba dihilangkan, kaum Mesopotamia dihilangkan, Babilonia dihilangkan. Dan Allah mengatakan, aku akan ganti dengan kaum yang sedang berbagi. Tadi semua. Ya. Maka Allah berkata di sini adalah, wa may yabkhalu wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Sebetulnya pada saat kamu pelit, kamu sedang pelit pada dirimu sendiri. Akan timbullah bencana pada dirimu sendiri karena kepelitanmu itu semua. Ya. Maka disinilah harus kita memahami kenapa. Kata alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Ya. Wa anfusihim, kalau perlu dengan jiwa anfus. Untuk a'dhamu darajatan indallah, untuk sampai pada darajat yang baik di sisi Allah itu. Bukan dengan tahajud, bukan duha, dengan gedek, dengan khotaman, bukan manaqib. Bukan. Ulus. Tadi. A'dhamu darajat ulaika. Oh, kata ulaika, mereka itulah humul faizun, yang akan mendapatkan kemenangan. Yubashirhum rabbuhum birahmat. Mereka akan dihibur di dunia ini dengan kasih sayang. Dan nanti di akhirat mendapatkan surga, bahasanya. Begitu. Dan Allah ridho kepada mereka. Karena mereka ridho kepada Allah. Kenapa? Karena tadi. Kita ini adalah makhluk dan Allah khalik. Khalik wal makhluk wahid. Tadi semua. Dan adapun tujuan daripada khalik mentajalikan dirinya
adalah untuk takhallaqu bi ahlakillah. Salah satu takhallaqu bi ahlakillah Allah adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Bukan kalimat sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Enggak. Berbuat baiklah kamu. Saling memaafkanlah kamu. Itulah kenapa Allah Ra'ufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afun Karim. Bukan hanya mulut doang habis tarawih, Allahumma innaka afuun karim, eluhnya pendengki, pendendam. Ada semua. Ya, sifat Allah dia takhallaqu bi ahlakillah. Kalau Allah razik, maka Allah adalah kamulah marzuk itu. Kalau kamu ada Allah az-zikir, kamulah mazkur itu. Ada semua ya. Coba. Itu yang harus dipahami. Maka dilanjutkan oleh Allah adalah dikatakan wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi. Tadi semua ya. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Allah lah yang kaya, wa antum fuqara, kamulah yang miskin. Tuh. Maka wa in tawallau yastabdil. Nah, ini ada bahasa tubadil. Aku akan ganti kata Allah. Wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum, dengan kaum yang lebih baik. Nah, inilah kata apa? Ada 6 ayat senada dengan ini. Allah akan ganti kaum-kaum yang kikir, yang bahil, apalagi di jalan Allah tadi semua, seperti Arab Saudi itu ya, malah sekarang dia hartanya bahkan 40% duitnya Arab Saudi itu di Amerika. Coba kalian masih ngagungkan mereka. Dan inilah ayat ini berkata tentang Rasulullah bahwa telah bercahayanya adalah bintang Surayah, itu Arab Saudi, di mana pada saat amanah tidak bukan pada negara yang tepat, maka mereka akan diganti. Nah, siapa gantinya? Maka Ibnu Abbas bertanya, siapa ya Rasulullah? Nih, ditepuklah Salman Al-Farisi. Nih, Salman. Dan mereka-mereka, kaumnya. Nah, itulah Iran hari ini. Allah ini bicara Iran dan Israel hari ini. Ayat ini sebetulnya. Karena kebahilan manusia. Maka Abah menyaksikan, kata Abah, negara Islam itu yang hanya hidup masih satu Iran saja. Maka dia masih dipercaya oleh Tuhan bisa menciptakan industri pupuk, industri kimia, industri. Kalau kamu pernah pergi ke Iran, kalian akan menyaksikan betapa hebatnya negara itu. Diboikot puluhan tahun oleh Amerika dan antek-anteknya, dia terus tumbuh. Karena dia, kalian malah tuduhnya Syiah lah, apalah. Nah, inilah. Mana yang kalian bela? Syiah yang Islam? Ataukah Arab Saudi yang Zionis bersama Amerika? Silakan, itu pilihanmu sendiri. Dan itulah keselamatanmu.